Iya, selamat siang Pak Teguh. Ya, silakan. Iya, pertanyaan saya, waktu di IEP yang Q1 2022 itu kan ada saran batch by PTBA ya 3.700 dan kemudian BBTN 1.400-an. Dan kemudian saat ini kan saya lihat itu sudah mencapai harga itu ya, jadi saya mulai akumulasi beli begitu. Ya udah. Ini menurut Bapak, Terus kenapa? Itu oh enggak enggak, menurut Bapak ini apa? kira-kira kalau saya mau nambah lagi gimana ini? Soalnya ini kan masih sekitar 3.700-an kan kayaknya sudah mau agak turun-turun lagi ini. Ya. Apakah bijak, apakah kalau saya mau menambah muatan begitu di PTBA dan BBTN? Ah, sebelum saya menjawab itu, saya tanya dulu. Ibu sekarang pegang PTBA sebanyak berapa persen dari total portofolio? Mungkin cuma 10% ya. Kalau BPTN? Sedikit, kalau BBTN lebih sedikit lagi itu. Iya. 10% Iya itu kan? jadi maksudnya begini ya. Misalnya nilai porto ibu secara keseluruhan 10 juta, PTBA ini beli 1 juta, begitu? Iya. Ah, oke. Oke, saya jawab ya. Jadi begini Ibu Yasinta. Jadi gini, memang kalau kita mau beli saham itu yang pertama-tama harus dilihat ya, kalau kita mau nambah posisi nih, kita harus lihat dulu saham itu di portofolio kita sudah cukup banyak atau belum pegangnya. Kalau masih sedikit boleh tambah. Tapi jangan sampai kita nambah-nambah-nambah terus sehingga duit kita semuanya terfokus hanya di satu saham itu saja. Jadi kita nggak punya duit sisa uang untuk beli saham yang lain. Dan portofolio kita jadinya tidak terdiversifikasi. Hanya fokus pada satu saham PTBA itu saja. Jadi PTBA bagus, saya sendiri pun ada pegang. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu pegang sampai separuh portofolio atau ya udah cuma satu saham itu doang gitu di portofolio kita isinya PTBA doang, nggak ada saham yang lain. Ya itu juga keliru. Itu sangat tidak disarankan seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya pegangnya baru 10% dari porto masih boleh nambah. Ya sampai 15 atau maksimal 20% Ibu. Jangan lebih dari itu. Kalau lebih dari itu ya nanti eh, kinerja porto kita hanya ditentukan oleh satu saham PTBA ini saja. Kemudian, ini siapa ini? Bentar. Kemudian, kalau untuk PTBA, dia itu turun murni karena penurunan pasar aja sih. Nggak ada faktor lain. Coba pelajari lagi laporan keuangan segala macam, nggak ada masalah ya. Harga batu bara juga masih tinggi dan juga tidak ada sentimen negatif tertentu. Dia lagi turun aja. Kalau nanti karena pasarnya turun. Tapi kalau nanti pasar naik lagi dan saya juga termasuk yang melihat pasar eventually akan naik lagi ya, ya dia juga akan naik lagi. Tapi kalau untuk BBTN ceritanya agak beda. Kemarin dia perusahaan itu ada rencana untuk right issue. Right issue itu biasanya harganya itu ya bisa lebih tinggi atau lebih rendah. Harga pelaksanaan right issue-nya ya bisa lebih tinggi dari harga pasar atau lebih rendah. Kalau lebih tinggi itu biasanya bagus, sahamnya bisa naik. Tapi kalau lebih rendah dari harga 1.400, ya sahamnya pun bisa turun gitu. Dari 1.400 itu bisa turun lebih rendah lagi jadi 1.200 atau 1.000 berapa. Jadi PTBA Ibu bisa langsung beli aja lalu tunggu, tambah lagi aja. Kalau BBTN nanti dulu. Nanti dulu. Nah, ini jadi memang penting kita sebelum kalau kita udah beli saham nih, ya. Lalu harganya turun. Kita mau beli lagi. Yang pertama adalah lihat kita beli saham A itu tuh PTBA ini udah banyak atau belum. Kalau udah terlalu banyak jangan nambah lagi. Tapi kalau belum, oke kita bisa beli lagi. Yang kedua, lihat dulu penyebab penurunannya itu apa. Kita lihat, oh ternyata cuma karena pasarnya lagi turun, ya sudah kita langsung beli aja. Nggak apa-apa, kan pasar itu naik turun nggak bisa kita tebak, tapi ya nggak ada masalah selama fundamental ekonomi kita bagus, pasar naik lagi, dan saham kita bagus, ya sahamnya harganya akan naik lagi. Tapi kita lihat lagi, kalau misalnya ada peristiwa penting tertentu di luar naik turunnya pasar, yang mungkin bisa berpengaruh terhadap perusahaan yang bersangkutan, dalam hal ini kayak BBTN ada reg isu itu, ya tunda dulu, bukan berarti kita langsung jual. Reg issue itu bukan berarti ada perubahan fundamental ya, kinerja BBTN masih bagus, prospeknya juga masih bagus, tapi investor itu akan wait and see sampai nanti harga reg isunya itu berapa, jadi dilaksanakannya berapa. Nah sebelum itu ya sahamnya kemungkinan nggak akan kemana-mana, termasuk kalaupun IHSG-nya naik, kemungkinan BBTN juga di situ aja, nggak ikut jalan gitu loh. Cukup Ibu Yasinta?
Ya, cukup Pak, terima kasih. Yap.